Nah, koneksinya adalah seperti juga dengan pendirian Injourney, kita ini akan dibilang pariwisata dan pendukung. Jadi core kita adalah mendukung pariwisata dulu. Makanya kenapa ada airport, ada service seperti kita, dan juga destination serta hospitality management. Ya, ada hotel segala rupa kan, Pak. Seperti ini kan masuk di dalam konstruksi Injourney destination management itu tadi. Jadi kita bekerja sebagai satu ekosistem, mendukung pariwisata sebagai sektor terbesar yang kita support. Ya, makanya kalau kita mendukung para perusahaan yang memang mendukung langsung terhadap pariwisata tadi. Kita mungkin tidak langsung, Pak. Tapi kalau di dalam IAS ini, kita ini menjadi support tadi. Contoh, lounge itu di kita, Pak. Tapi kan orang nggak akan ke lounge kita di airport kalau belum mendarat di airportnya kan. Dan mereka tidak akan mendarat di airport kalau belum naik pesawat untuk datang ke airport. Kan gitu ya. Nah, jadi konstruknya adalah ecosystem base dan portfolio base. Itulah hubungan kita dengan strategic portfolio di Injourney. Seperti itu, Pak. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan kinerja badan usaha milik negara. Rencana selain kita tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di dalam Majalah Ekonomi Indonesia bulan Februari 2025. Nah, saat ini saya beruntung bersama dengan Bapak Dendi Tegar Danianto. Beliau adalah Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi atau Injourney Aviation Services, IAS. Betul, Pak. Salam kenal, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat? Baik, Pak. Sibuk terus? Ya. Sibuk yang baik, Pak. Tapi sebenarnya bukan orang baru sebenarnya, kan udah agak lama juga di Angkasa Pura. Nah, Pak Dendi ini menyelesaikan S1 Administrasi Bisnis di Philippine School of Business Administration 1994, kemudian berkarir pernah menjabat sebagai Vice President of Integrated Marketing Communication PT Pertamina. Betul, Pak. Kemudian Vice Secretary General Inas Gokok. Asian Games waktu itu, Pak. Pernah jadi CEO Jendela Teknologi Indonesia, Direktur Pengembangan Bisnis PT Angkasa Pura I, kemudian Direktur Komersial dan Pelayanan PT Angkasa Pura I juga. Betul, Pak. Nah, saat ini ditugasi untuk memimpin Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi atau Injourney Aviation Services Subholding dari Injourney, Pak. Dari Injourney. Nah, mungkin Pak Dendi bisa cerita awal mulanya. Sekarang sudah 1 tahun PT IAS ini dibentuk atau bermula dari anak-anak perusahaan Angkasa Pura seperti apa? Betul. Baik, Pak Bambang, terima kasih untuk pengenalan saya melalui CV saya berarti tadi, Pak ya. Jadi Pak, IAS ini, Pak, Injourney Aviation Service, itu dibangun dari mulai mimpi untuk karena Injourney-nya dulu kan. Nah, Injourney ini memang diharapkan untuk menjadi satu strategic holding, di mana nanti setiap anak-anak usaha di bawah strategic holding ini fokus terhadap
core bisnis masing-masing. Ya, karena itulah dilihat bahwa ada beberapa bisnis yang kalau kita bilang non-core dari tatanan anak-anak usaha di bawah Injourney. Ya. Kalau kita lihat kan ada airport, ada destination management, ada juga retail sebenarnya, ada juga untuk seperti di kita yang kita bilang sebagai aviation services. Nah, jadi disitulah terjadinya penggabungan dari 9 anak usaha yang pada waktu itu dimiliki oleh AP1, AP2, dan Garuda. Ya. Karena tadi balik dengan vision utama bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus fokus terhadap core-nya. Ya, sedangkan anak-anak usaha yang dimiliki oleh 3 perusahaan yang saya sebutkan tadi itu adalah sebenarnya yang untuk support bisnis, Pak. Karena itulah dibentuk IAS sebagai subholding baru yang menaungi yang kita bilang sebagai fokus di aviation services. Jadi kita punya visi itu adalah untuk meningkatkan mata rantai dari layanan di dunia aviasi, elevate aviation journey. Itulah core DNA dari pendirian IAS ini, yang mana itu merupakan dari penggabungan 9 anak usaha tadi, yang sekarang menjadi hanya 1 subholding dan 4 subsidiary. Ya, subsidiary inilah yang memang menentukan nanti di dalam konstruk kita, Pak. Jadi Pak, kalau dilihat Pak, di sinilah di bawah Injourney itu ada airport, ada aviation service which is IAS, Pak, dan juga adalah Injourney destination management. Ya, jadi konstruk yang kalau kita lihat di IAS ini memang fokus di apapun yang berhubungan dengan service tadi. Jadi ada 5 portfolio yang kami manage, tadinya berasal dari 9 portfolio, Pak. Yang 9 anak usaha ini 9 portfolio, nah itu digabung, kita lihat mana yang menjadi core, akhirnya terdapatlah 5 portfolio saja. 5 itu adalah cargo and logistik, ground handling, hospitality, support business, dan nanti terakhir adalah property. Jadi kalau dilihat ini ada 4, karena yang portfolio 4 itu menjadi entitas, tapi untuk cargo dan logistik menjadi SBU di IAS-nya sendiri. Karena IAS itu memang dikonstruk untuk menjadi operating subholding. Karena strategic subholding sudah ada di tatanan Injourney-nya itu sendiri. Ya, supaya dia juga menjadi satu subholding yang kuat, subholding yang juga independen, dan bisa menaungi nanti untuk subsidiary yang ada di bawahnya. Nah, dari 5 portfolio tersebut kita lihat tadinya ada sekitar 18-19 line of business. Akhirnya kita konsolidasi menjadi hanya 15. Ya, seperti kalau kita lihat di layar ini memang terlihat banyak, Pak, tapi sebenarnya ini dinaungi dalam 5 portfolio yang saya sebutkan tadi. Ya, hospitality, operation support, properties, ground handling, dan cargo dan logistik. Ya, baru di bawahnya ada masing-masing line of business. Dengan inilah terjadinya tadi, Pak, visi bahwa perusahaan-perusahaan di bawah Injourney fokus terhadap core bisnisnya. Dan core bisnis IAS itu sendiri adalah untuk tadi meningkatkan mata rantai di dunia aviasi. Jadi semua service dan support ada di bawah IAS. Jadi kalau kita lihat secara benchmark, mungkin Pak Bambang nanti kalau ke Middle East, itu ada yang namanya Denata. Itu salah satu ini, Pak, konstelasi benchmark yang kita pakai lah ya. Atau mungkin di Qatar itu ada juga QAS namanya, Qatar Aviation Service. Jadi membedakan antara airport operation, airline operation, dan aviation support. Nah, disitulah aviation support seperti IAS ini ada. Seperti itu, Pak, kira-kira mulai dari visioning sampai jadilah IAS dengan 4 subsidiary. Seperti itu, Pak. Nah, kalau tadi kan jadi 3, Pak, ya, subholdingnya kalau nggak salah. Itu posisinya IAS ini seperti apa, Pak? Dibandingkan yang lain, back ke subholding. Nah, jadi Pak, kalau Bapak lihat kan ya, ada airport, ada aviation service, sama sebenarnya ini ada beberapa, Pak, destination, ada juga retail, ada 6 sebenarnya, tapi bukan subholding ya, Pak ya. Kalau subholding itu sekarang ini hanya ada 2 sebenarnya. Itu adalah Injourney Airport dan juga untuk Injourney Aviation Service. Yang lain itu virtual subholding, Pak. Nah, koneksinya adalah seperti juga dengan pendirian Injourney. Kita ini akan dibilang pariwisata dan pendukung. Jadi core kita adalah mendukung pariwisata dulu. Makanya kenapa ada airport, ada service seperti kita, dan juga destination serta hospitality management. Ya, ada hotel segala rupa kan, Pak. Seperti ini kan masuk di dalam konstruksi Injourney destination management itu tadi. Jadi kita bekerja sebagai satu ekosistem, mendukung pariwisata sebagai sektor terbesar yang kita support. Ya, makanya kalau kita mendukung
para perusahaan yang memang mendukung langsung terhadap pariwisata tadi. Kita mungkin tidak langsung, Pak. Ya. Tapi kalau di dalam IAS ini, kita ini menjadi support tadi. Contoh, lounge itu di kita, Pak. Tapi kan orang nggak akan ke lounge kita di airport kalau belum mendarat di airportnya kan. Yeah. Dan mereka tidak akan mendarat di airport kalau belum naik pesawat untuk datang ke airport. Kan gitu ya. Nah, jadi konstruknya adalah ecosystem base dan portfolio base. Itulah hubungan kita dengan strategic portfolio di Injourney. Seperti itu, Pak. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Kalau targetnya Pak, itu seperti apa? Selama ini yang digabung-gabung ini apa Pak? Entitas yang sehat atau seperti apa? Ya Pak. Nah ini mungkin balik ke ini Pak ya, Yeah. ke konstruk merger dan acquisition. Ya bahwa sudah pasti akan ada yang bagus, pasti ada yang below performance. Nah, jadi di dalam strategi konsolidasi kami memang sudah petakan mana yang akan menjadi istilahnya carrier lah, yang membawa yang performance-nya bagus untuk membawa yang performance kurang bagus. Nah, di dalam proses konsolidasi itu terjadi rebalancing tadi. Ya, supaya apa? Mereka semua menjadi entitas yang sehat. Intinya kenapa kita tidak perlu lagi 9 perusahaan, tapi hanya menjadi 5 termasuk subholdingnya, supaya semua ini sehat dan balance, Pak. Jadi di situ terjadi spin-off, terjadi investment and divestment juga, supaya apa? Supaya bisa terjadi balance yang saya sampaikan tadi. Jadi memang itu salah satu risk yang terdapat di merger and acquisition, tapi so far alhamdulillah IAS sudah bisa melalui ini dan menjadi semua perusahaan yang ada di naungan IAS Group ini menjadi perusahaan yang kuat dan sehat secara financial maupun di operationnya, Pak. Ya. Ini pembagian semacam ini lazim nggak Pak di tempat-tempat yang lain? Lazim Pak, cuman memang ada satu tantangan tersendiri kalau untuk IAS. Mungkin kalau kita lihat strategic holding lain Pak, seperti PTPN mungkin, terus Pelindo, mereka bergerak di dalam satu vertikal bisnis yang sama Pak. Kalau kita ini tidak, makanya ada kayak contoh di IAS itu ada 5 portfolio besar. Ya kan tadi kargo dan logistik, hospitality, support bisnis, ada juga properti dan ground handling. Ini totally different Pak. Dan di situ challenge terbesar di IAS sebenarnya. Karena mengkonsolidasikan portfolio bisnis yang berbeda, tapi sebenarnya berada dalam satu ekosistem, yaitu ekosistem aviation. Ya, jadi mungkin yang mempermudah itu karena dalam satu aviation ecosystem, yang bikin challenge baru dan berbeda dengan yang lainnya adalah karena ini multiple portfolio. Saya pikir itu Pak ya. Tapi kami sudah melakukan ini selama setahun Pak proses merger acquisition, dan alhamdulillah tadi sudah terbentuklah dengan perusahaan-perusahaan yang kini sekarang balance sih Pak, secara kekuatan keuangan dan juga untuk operation excellence. Tinggal nanti adalah culture yang harus kami terus push ya, karena culture untuk bisa menjadi satu perusahaan yang bergerak dalam satu ekosistem yang sama, tapi portfolio ini sebenarnya berbeda, challenge tersendiri Pak Bambang. Seperti itu. Targetnya apa Pak? Dari segi apa nih Pak? Pasti financial ya. Oke Pak. Jadi Pak, kalau kita kembali ke atas Pak ya, kalau kita bergerak untuk target financial tapi yang terkonsolidasi itu adalah kita lihat dari target di Injourney Pak. Ya karena Injourney menginginkan perusahaan-perusahaan ini secara rasio-rasio itu juga sehat Pak. Apakah mulai dari cash ratio, apakah mungkin juga dari ROIC-nya Pak, return on invested capital, juga dari segi value creation yang memang harus benar. Jadi bukan yang semua nih udah nggak boleh lagi tuh financial engineering, beautification itu nggak boleh. Karena ini harus real. Kenapa? Karena angka-angka ini akan terkonsolidasi ke atas. Makanya IAS ini diharapkan oleh Injourney memang menjadi revenue drivers kedua terbesar setelah airport business Pak di Injourney Group. Ya karena tadi sebenarnya cakupannya IAS ini di dunia aviasi, tapi karena ada logistik ada juga kayak support bisnis bisa bergerak di non aviasi. Justru balance ini yang sedang kami kejar supaya nanti sekarang masih kira-kira 20%. Ya kita berharap supaya bisa 40%
balance portfolio kita di non aviation, supporting the core of aviation, tapi supaya punya balance portfolio tidak hanya tergantung di aviation portfolio, Pak. Seperti itu. Kelihatannya logistik yang paling bagus, Pak. Logistik akan menjadi tulang punggung, Pak. Karena logistik itu the beauty of it. Walaupun kita harus fokus di logistik yang mendukung throughput air cargo ya, Pak ya. Which is kita harus support bandara sebenarnya. Tapi kan kita bicara multiple commodity. Kita berbicara multiple time frame. Contoh gini, Pak. Kalau kita beli kulkas deh. Beli kulkas itu bisa aja datangnya kalau pakai kapal laut, pakai darat 3-4 hari mungkin. Tapi kalau beli kulkasnya dari e-commerce, biasanya orang kan maunya cepat juga kan ya. Nah, makanya di situ penggunaan air cargo. Nah, jadi kenapa tadi the beauty of logistik, dia bisa bergerak di luar aviasi sebenarnya. Dia justru bergerak nanti ke e-commerce, dia bergeraknya ke, kita bilang itu ada 5 komoditas, Pak. E-commerce, apa tadi? Saya lupa ini. Perishable, terus ada lagi dangerous goods kayak battery seperti itu, Pak. Ada lagi spare parts yang menjadi core juga, dan pharmaceutical. Nah, inilah yang akan kita fokuskan supaya logistik ini bisa besar tapi tetap mendukung throughput di air cargo terminal yang ada di airport. Karena kita juga sebagai cargo terminal operators, Pak. Jadi tetap multifungsi lah. Seperti itu. Bapak hanya melayani airport di nasional atau juga? Oke. Jadi kalau yang ada sekarang, Pak, memang kami sedang membenahi fundamental dulu. Dan fundamental itu memang ada pembenahan airport di dalam. Karena kami mengoperasikan 37 kargo terminal. Ya, dan dengan logistik itu bahkan sudah mencapai hampir ke 55 station, Pak. Jadi kita manage juga selain kargo terminal yang di Indonesia, itu ada sekitar 37, kita juga operate di luar itu yang punya keperhubungan ada sekitar sampai totalnya menjadi 55, Pak. Airport yang kami manage. Tapi memang semua masih domestik. Dan second phase roadmap dari IAS itu adalah untuk manage dan bergerak untuk beroperasi di luar dari Indonesia. Karena ini tetap ada hubungan. Contoh, Hong Kong nanti akan menjadi target utama kita, Pak. Karena pergerakan barang terbesar ini kalau untuk Southeast Asia ataupun Asia, Pak, itu di Hong Kong, Pak. Yang kedua di China. Nah, jadi Hong Kong ini nanti akan menjadi basis untuk pergerakan logistik kita. Ya, karena disitulah ada barang, ada juga network, dan nanti komoditi inilah yang kita gerakkan untuk menuju ke Indonesia atau dari Indonesia menuju ke Hong Kong sebagai hub kita nantinya. Seperti itu. Itu hanya sebagai Pak ya? Suplemen itu tambahan, ada pesawat mengangkut orang kemudian ada kargo, atau ada juga yang hanya kargo? Ya, Pak. Jadi gini, Pak, kalau di dunia air cargo, Pak, dan logistik itu memang di Indonesia, Pak, 90% masih menggunakan yang kita bilang sebagai belly cargo, Pak. Jadi memanfaatkan sisa ruangan kargo di pesawat komersial. Ya, nah, nanti IAS ini akan mendeploy yang namanya freighter strategy, Pak. Yang kita bilang itu triangle strategy. Jadi triangle itu apa? Jadi mulai dari kita gerakan freighter, karena ini yang punya rutenya nanti. Kita gerakan yang punya barang, Pak, which is commodity owners, dan terakhir kita gerakan kargo terminal kita. Supaya terjadilah pergerakan ini, tapi IAS ini sebagai integrator di tengah. Dengan triangle strategi tadi. Karena cuma dengan melakukan konsolidasi ataupun konstruk di tiga-tiga ini nggak bisa terlepas. Ini harus kita gerakkan. Kalau nggak kita hanya menunggu. Ya, kalau belly cargo itu kan memang lebih dari kapasitas yang ada saja. Ya kan, kalau misalnya penumpangnya penuh, belly cargo akan berkurang berarti kan. Kalau penumpang kosong, belly cargo ada. Nah, ini yang kadang-kadang dari pemilik barang, goods owner, itu memerlukan schedule. Saya mau pasti dong pengiriman sekian. Saya sebenarnya tidak bisa menunggu. Nah, makanya banyak kali itu bisnis-bisnis air freighter yang menyediakan network untuk pengiriman barang yang diperlukan oleh para pemilik barang tadi, Pak. Gitu. Jadi IAS ini sebagai integrator di tengah, Pak. Supaya semua bisa berjalan, meningkatkan throughput di cargo terminal, at the same time juga kontrol yang punya barang dan juga freighternya, seperti itu. Kalau ini supporting pasti terpengaruh Pak? Yang utamanya ya. Kan perusahaan-perusahaan penerbangan Indonesia ini kan sedang nggak begitu bagus gitu lah kira-kira. Lagi mengonsolidasikan. Berdampak nggak, Pak? Oke. Benar, Pak. Sebenarnya kenapa saya bilang tadi kita IAS ini tidak bisa hanya bergantung untuk logistiknya, Pak, ya. Hanya tidak bisa tergantung hanya di belly cargo. Karena kan kapasitas pesawat ini masih di bawah yang seharusnya, Pak, ya. Sebelum pandemi itu sekitar 600-an, 620, 640. Sekarang hanya sekitar 400-an, 460 kalau saya nggak salah. Nah,
ini sambil memang airline ini menambah terus kan, Garuda kan diharapkan 2025-2026 menambah armada lagi Pak ya. Tapi kan kapasitasnya sebenarnya belum kembali ke yang dulu. Makanya gabungan strategi antara utilisasi belly cargo dan juga air freight ini mesti balance. Dan IASA sebenarnya tengah yang bisa untuk membalance tadi dengan apakah menambah rute di freighter atau utilisasi maksimalisasi dari belly cargo yang ada. Jadi harus di-combine Pak. Dan itu penting tadi kita kontrolnya adalah ke pemilik barangnya untuk melalui air cargo terminal kita. Gitu Pak. Nah, tadi Bapak bilang misalnya launch, kemudian apa Pak? Layanan di airport itu kan ada itu kan ada apa Pak? Seperti outlet. Betul Pak, di kita itu ada lounges. Yeah. Terus ada juga yang untuk baggage wrapping, Pak. Itu juga outlet, ya kan? Ada juga untuk nanti penanganan bagasi. Memang itu di sistem, Pak ya. Dan itu ada beberapa dari semi retailnya kita lah, Pak. Tapi lounges itu adalah satu operasi yang terbesar yang Bapak bisa lihat kalau ada di airport. Berikut dengan baggage wrapping. Gitu. Jadi kan kalau di airport besar kan justru orang itu menikmati berada di situ. Itu termasuk tugas Bapak? Kalau spesifik retail untuk F&B bukan, itu ada di airport Pak. Tapi kalau untuk memastikan kenyamanan mereka selama menjalani proses check-in atau menjalani proses kedatangan atau proses transit, itu baru ada di kita. Kenapa? Menggunakan lounge kita, menggunakan passenger service kita. Juga kalau dijemput-jemput tuh Pak, pakai Jumpa nama brandnya, itu ada di kita yang manage. Nah, atau juga penggunaan tadi baggage wrapping dan juga pengiriman baggage langsung ke rumah Pak. Saya nggak mau ribet nih, saya mau pergi dulu sebelah mendarat, itu saya bisa ke yang namanya It's Wrap brandnya kita Pak. Itulah branding untuk baggage solution kita, service solution. Jadi disitulah yang direct interface kita dengan pelanggan yang retail di 3 yang saya sebutkan gitu. Nah kalau bidang hospitality itu apa Pak? Kalau hospitality Pak, hospitality itu sebenarnya ada tadi Pak. Satu itu adalah baggage handling, tampilin dong. Satu adalah lounges, ada juga concierge passenger service Pak, ada juga yang namanya in-flight catering. Kita juga punya in-flight catering Pak, tapi basisnya di Denpasar. Melayani pelanggan seperti Virgin Air, dulu masih ada Vistara, terus sama Qatar Airways. Ya, jadi itulah yang kalau ada di bisnis yang hospitality Pak. 4 tuh Pak. Nanti ketambahan lagi satu lagi ada travel management corporate. Ya, jadi B2B ya, travel agent deal langsung untuk dengan airline dan airport nanti Pak. Kalau medical tourism itu bidang apa Pak? Nah, medical tourism itu sebenarnya kalau dalam salah satu konstraknya portfolio engineer nih Pak, itu ada di seperti contoh KAEK Sanur nanti Pak. Bapak pernah dengar ya? KAEK Sanur itu kan nanti special area di mana mungkin luxury tax itu akan lebih rendah untuk spare part, peralatan gitu. Juga dokter spesialis yang bisa beroperasi. Nah, supportnya IAS di sini adalah untuk service baik lagi Pak para pasien yang akan menggunakan air service. Contoh Pak, Medivac. Medivac itu biasanya diperlukan kecepatan dan itu memerlukan air transportation. Apakah itu private jet atau helikopter? Nah itu kita manage. Juga untuk apa? Contoh cleaning and sanitation. Ada unit kita namanya IAS Support itu yang memang fokus ke supporting bisnis semacam tadi cleaning, facility management untuk mereka. Itu part kita juga. Ketiga, contoh kalau mereka memerlukan transit hotel sebelum berangkat itu ada di hotel-hotel yang ada di kita. Jadi 3 ini yang memang kita fokuskan, ditambah nanti ada additional di kargo dan logistik. Umpama nanti ada Bali International Hospital Pak, di KAEK Sanur. Nah mereka akan memerlukan, saya banyak nih import umpama apakah itu X-ray atau mungkin USG yang memang paling modern. Nah itu kita akan mengirim barang-barang mereka on behalf of us. Gitu, Pak. Jadi kita involved di dalam, tapi again balik sesuai dengan core dari IAS, DNA-nya untuk support functionnya tadi Pak. Kalau tidak salah ada juga Pak, paket-paket yang kayak udang, kayak itu seperti apa tuh? Oke Pak, kalau itu ada di bisnis logistik Pak.
Logistik, tapi yang saya bilang tadi di dalam 5 commodity yang memang kita akan fokuskan karena time sensitive. Contoh Pak itu ada tadi di perishable Pak. Karena perishable itu biasanya ada food, ya Pak, apa seperti contoh apakah itu ikan segar atau sayuran segar. Ya, kalau apa kata udang berarti kan masuk di apa seafood yang harus segar Pak ya. Yang biasanya live Pak, yang memerlukan saya 3-4 jam baru sampai ke destination. Nah, itu kita support tapi dari segi logistik. Dan ini juga memang salah satu apa yang terbesar, tapi kita harus lebih mendatangi apa istilahnya itu Pak, mendatangi bola lah istilahnya. Karena kita datang contoh ke pusat-pusat ikan yang besar di Indonesia Pak. Apakah itu di mungkin Selayar Pak kalau di apa Sulawesi, atau di kalau Bali itu ada sekitaran Kedonganan Bang karena ada fish market. Nah, kita tuh harus mendatangi tempat-tempat seperti itu. Untuk supaya pengiriman live seafood itu bisa kita langsung tangani. Seperti itu Pak. Jadi itu di kategori ada di logistik bisnis. Nah itu cara ini kan apa Pak, penumpang pesawat itu kan kadang-kadang ada season-season yang agak sepi atau seperti apa. Nah itu bisa nggak Pak kalau itu sepi, ini kargonya yang di Bapak betul banget Pak. Kasus ini sebenarnya ada waktu COVID. Ya. Karena waktu COVID kan penumpang nggak ada Pak. Tapi ternyata pada waktu itu yang naik adalah memang di kargo. Nah, tapi memang kalau kita lihat polanya Pak, kenapa sih waktu itu kargonya naik? Karena apa? Diperlukan yang pada waktu itu adalah pharma bisnis Pak. Masker, vaksin. Nah itu menyebabkan naik. Plus yang kedua apa Pak? E-commerce Pak. Karena kita semua nggak bisa kemana-mana, e-commerce menjadi andalan kan Pak ya. Oh saya ternyata perlu belanja nih, apakah perlu baju ataukah perlu apa peralatan kesehatan Pak. Nah itu e-commerce naik. Jadi memang kalau di saat apa penumpang lebih kosong lah Pak ya. Yang saya bilang tadi, belly cargo ini akan lebih besar sebagai kapasitasnya. Nah disitulah kita harus utilisasi. Jadi baik lagi Pak, kita memang harus pegang slot itu, dan slot itu memang dipegang oleh logistik bisnis kita. Dan itu nanti dia tawarkan kepada para freight forwarders yang memerlukan pengiriman. Seperti itu Pak. Iya, sini sudah 1 tahun ya Pak. 1 tahun Pak, pas sampai hari ini. 4 Januari kemarin. Itu posisi finansialnya seperti apa Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi sehat, kalau kita lihat dari apa, kita lihat mungkin dari kenaikan ya Pak ya. Bahwa kita ini kok secara portfolio Pak, dari apa rata-rata ini mengalami growth 10% Pak. Ya. Kalau kita lihat memang terbesar itu ada di operation support, naik sekitar revenue itu 37% Pak. Kargo logistik 23%, ground handling 18%, property development 12%, dan hospitality 6%. Nah jadi, tapi yang penting ya Pak, sebenarnya kan kita lihat dari gross operating profitnya Pak. Nanti kita akan lihat ke netnya. Tapi memang kalau kita lihat kargo logistik dan juga hospitality adalah yang terbesar Pak. Untuk dari soal net operating profit tadi. Jadi secara financial alhamdulillah dengan dibentuknya ini kami mendapatkan peningkatan. Padahal kami masih dalam fundamental restructuring. Tapi hasil sudah terlihat karena gampangnya lihat Pak, dari 9 anak usaha menjadi 5 Pak, 5 perusahaan. Itu saja sudah penghematan tersendiri kan. Mulai dari segi corporate beban dan juga mulai sampai dari expansion dari bisnis yang sekarang terkonsolidasi. Itu Pak. Jadi dengan average kayak gitu saya pikir kami sudah melakukan yang terbaik, dan ini akan bisa kami push lagi further lebih baik lagi. Begitu fundamental sudah selesai, kita akan masuk ke operational excellence. Which is di tahun kedua kita akan fokus ke operational excellence dan juga ekspansi dari bisnis-bisnis yang non aviation, supaya tadi balance portfolio seperti itu. Dengan konsolidasi semacam itu, bagaimana posisi SDM Pak? Ini challenge tersendiri Pak. Karena IAS itu Pak, kita ini menangani 37 karyawan Pak. Ini kalau kita bisa di depan nih Pak, di layar Pak.
Tuh Pak, total karyawannya IAS itu 37.690. Wah, besar sekali Pak. Memang mungkin sekitaran 30.000 lebih. Iya. Itu ada banyak di outsource karena tenaga alih daya itu adalah salah satu bisnis terbesar kita. Ya. Tapi memang inilah yang menjadi challenge tadi, bahwa apa sih Pak kalau dari semua ini menjadi tantangan terbesar dalam konsolidasi periode seperti ini, itulah culture change Pak. Ya. Ya, jadi change management kalau dibilang. Karena change management berarti kan perubahan kultur ya Pak ya. Dari masing-masing punya teritori sendiri, yang masing-masing punya entitas sendiri, sekarang di merge, dilebur, hanya bergerak dengan satu brand yang namanya IAS. Nah itu menjadi challenge terbesar dalam menghadapi workforce sebanyak ini, dan dengan konstruk memang sekitar 80% itu adalah di millennials dan Gen Z Pak. Ya, culture is key. Ya. Kalau kita tidak bisa tadi create culture baru bahwa sebagai satu IAS, one IAS kita bilang Pak, nanti nggak akan bisa semua ini punya pemikiran yang sama. Maka masih ada di silonya masing-masing nanti. Jadi saya pikir itulah tantangan terbesar di luar daripada numbers yang di handle oleh kita, dan juga luasnya dari segi geografi yang di handle oleh IAS itu Pak. Ya. Gitu Pak. Nah, kalau ini kan dari macam-macam Pak ya, jadi satu. Nah, itu seperti apa kapasitasnya, kemudian Oke. keahliannya? Ya betul Pak. Ini soal kita bicara kompetensi and experience Pak, and skill set dengan designated jobnya ya Pak ya. Nah, memang challenge terbesar baik lagi Pak, ini adalah tentang mengonsolidasikan human resources ini ke portfolio dan line of business yang ada, supaya kita ini menjadi spesialis-spesialis yang memang pakar di bidangnya kan Pak ya. Kita nggak bisa lagi sekedar orang operation tapi taruh di hospitality, nanti nggak nyambung nih Pak. Makanya peningkatan skill set ini menjadi satu core dari IAS Pak, dan ini kita awali dengan yang namanya IAS Academy. Jadi gini, secara histori, masing-masing perusahaan ini rata-rata punya kayak training centernya. Nah sekarang kita rebrand semua itu, konsolidasi menjadi satu yang namanya IAS Academy. Disitulah kita harapkan IAS Academy ini bisa meningkatkan skill set, kompetensi dari orang-orang kita sesuai di 5 portfolio besar tadi. Ya karena tadi nggak bisa nih orang support bisnis tahu-tahu handle hospitality beda. Orang hospitality tahu-tahu handle ground handling, totally different. Makanya 5 portfolio ini menjadi kurikulum utama di IAS Academy supaya kompetensi dan skill setnya kita dapatkan sesuai dengan tuntutan yang ada sekarang. Karena contoh Pak, hospitality, in-flight catering, kita deal dengan banyak maskapai penerbangan asing Pak, MPA. Itu beda Pak, yang mereka minta kalau kita mau handle dengan domestic airline gitu ya, totally different. Karena apa? Mereka mau bayar mahal kalau yang maskapai penerbangan asing, tapi at the same time kan dituntut service level agreement-nya juga yang tinggi. Nah ini hanya bisa kita penuhi kalau memang orang-orang kita mumpuni gitu kan. Nah makanya peningkatan manpower ini yang paling krusial supaya sesuai dengan tuntutan tadi yang kita banyak bergerak dengan global airline contohnya gitu Pak. Apakah itu berarti harus rekrut baru Pak? Tidak harus Pak. Tidak. Ya karena kita mungkin kalaupun akan rekrut atau kerjasama ini hanya untuk beberapa bidang memang belum ada. Tapi mandat utama dari pemegang saham itu adalah kita harus mengutilisasi dan memaksimalisasi dari talent yang ada. Ya, disitulah memang terjadi yang namanya job calibration Pak, talent pool management supaya cocok antara designated job dengan portfolio talent yang ada. Ya, itu menjadi key. Nah, setelah tidak ada, baru langkah terakhir kita memang cari spesialis dari luar. Contoh ya Pak ya, kalau di in-flight catering itu ada yang namanya orang harus tahu nutrition tapi untuk yang alergen Pak. Nah ini perlu spesifik skills tuh. Kalau memang belum ada, nah itu kita ambil dari luar. Apakah itu nutritionist gitu atau memang spesialis untuk alergen food science, itu mungkin kita ambil dari luar. Tapi kalau yang ada lain kita masih pakai dengan apa yang hasil konsolidasi gitu Pak. Pak, secara umum kan ini bisnis penerbangan nasional kan agak turun ya Pak. Nah itu seperti apa itu peluang di tempat Bapak? Atau gini, apakah ke depan ada gambaran bahwa akan lebih baik? Betul Pak, gini Pak, kalau kita lihat memang challenge yang ada di bisnis penerbangan, orang kita tahu ya Pak ya soal
COGS-nya mahal, jadi tiket juga mahal. Walaupun kemarin kan ada program khusus dari pemerintah ya. Tapi kan itu bukan yang terus-terusan ya Pak ya. Dan nanti kita harus bersaing juga dengan market bebas. Nah, kalau spesifik dari perspektif IAS, disitulah terjadi tadi Pak, portfolio management. Kita harus balance antara di bisnis kita yang memang berasal dari domestic airlines dan yang dari international airlines Pak. Gitu. Disitulah terjadi tadi. Kalau untuk domestic airlines, karena juga shareholder kita bersama umpama di Gapura Pak, ya kita harus balance, karena ini kan mewakili negara ya Pak ya. Mukanya negara, of course ada di flag carrier seperti Garuda umpama. Ataupun muka Indonesia ada ke domestic airlines seperti Citylink atau Pelita yang memang mewakili Indonesia. Nah, ini ada kadang memang kita harus harus kita fokuskan service kita ke domestic airlines seperti ini. Tapi kalau kita berbicara GOP yang besar, Pak, kita memang harus bergeraknya di maskapai penerbangan asing. Itu yang saya bilang tadi, di sinilah tadi balance antara domestik dan international airline yang kita manage harus kita balance. Jadi kita harus fokus ke sini juga, Pak. Dan penanganan tadi saya bilang international airlines pasti akan jauh lebih tinggi SLA-nya ketimbang di domestik. Karena kan kita bicara long haul flight seperti itu, Pak ya. Jadi equipment yang kami harus equip itu atau harus kita fokuskan adalah penambahan dari orang-orang dan juga penambahan dari alat-alat produksi kita. Ya, jadi harus mengikuti trennya lah. MPA ini penerbangan asing ini mau seperti apa, kita harus ikut Pak. Gitu. Kalau penerbangan asing relatif normal Pak, tidak ada. Enggak juga Pak, fluctuate juga Pak. Bisa terlihat memang dari kan gini Pak ya. Kalau kita bicara dunia aviasi, faktor eksternal itu tinggi sekali Pak. Ya. Apakah itu mungkin nilai kurs atau mungkin juga dari keadaan geografi yang nggak tahu apakah terjadi badai atau terjadi gunung meletus semua itu banyak faktor varian di luar yang memang tergantung. Nah itu maka tadi nggak pernah ini bisnisnya sangat dinamik Pak, aviation itu Pak, very dynamic. Banyak faktor yang akan mempengaruhi, tapi tadi cara kita balance at the end of the day balik lagi adalah portfolio management Pak. Jadi Pak Didi terakhir apa yang Bapak impikan ketika memimpin ini dan akan tercapai dalam berapa lama? Gitu Pak ya. Very good question Pak. Gini Pak, kalau kita ini kan bergerak dengan RJPP ya Pak ya. RJPP yang punya masa waktu itu 5 tahun. Dan itulah yang menjadi kayak North Star-nya kita, kiblatnya kita dalam bergerak itu, lihatlah dalam RJPP. Dan di dalam RJPP IAS ini, target kita memang adalah harus bisa bersaing dengan global service provider seperti kita Pak ya. Jadi operating excellence harus dapat, terus kita juga targeting tadi ini Pak itu bisa $1 billion company nanti dalam waktu 5 tahun. Challenge-nya banyak Pak, tapi kan kita harus put high North Star ya, supaya kita tahu mengejar ke sana nih gimana nih kita. Udah gitu di dalam 5 tahun itu juga pengharapan terbesar kita adalah menjadi perusahaan yang beroperasi di luar Indonesia Pak. Itu saya pikir adalah di ultimate ya Pak. Kita hanya mimpi saja Pak kalau ini menjadi $1 billion, tapi hanya beroperasi di domestik. Nggak gitu cara mainnya. Karena bisnis aviation Pak adalah bisnis network. Ya saya bilang tadi logistik targetnya adalah punya kantor cabang di Hong Kong supaya bisa mendukung pergerakan barang yang dari region hub seperti Hong Kong besar ke Indonesia dan vice versa. Terus nanti juga kayak operating kita nanti dengan untuk operation support orang-orang kita Pak. Kita mau tenaga ahli daya kita juga bisa untuk kita ekspor. Umpama nih kalau kita kerjasama dengan international operator mengoperasikan umpama ya Pak ya di airport di Kamboja umpama. Kita harusnya bisa mengirimkan orang-orang kita ke sana juga. Atau mengirimkan lagi nanti apakah facility management people, engineering ataupun cleaning people kita Pak ke contoh adalah ke Middle East Pak. Nah, itu kan strategi besar Pak supaya bisa mencakup di 5 tahun RJPP yang saya sampaikan tadi. Ya Pak, hanya bisa tadi. Jadi itulah impian terbesar untuk IAS bisa beroperasi juga di luar Indonesia. Umroh itu kan sepanjang tahun Pak. Tahun Pak, besar Pak. Makanya tadi Pak, kita ada banyak strategik nih sekarang lagi kita build supaya kita bisa juga bantu di dalam ekosistem umroh. Apakah lounge kita akan ada sister lounge nanti dengan yang beroperasi di Saudi. Plus kita bisa juga mengirimkan orang-orang facility management, cleaning service dan mungkin juga concierge gitu untuk melayani jemaah kita yang besar sekali yang nanti untuk di Saudi tadi Pak. Yakinnya adalah supaya kita bisa bergerak di luar di ekosistem sebesar umroh ya baik lagi adalah strategic partnership. Kayak masih menggunakan strategi itu supaya bisa jadi
yes, ini bisa transfer knowledge, expansion itu cepat karena adanya strategic partners tadi. Gitu Pak. Dan mereka bawa barangnya banyak. Banyak Pak. Contoh kayak Air Zamzam Pak. Itu perlu penanganan tersendiri. Belum lagi kargonya kan Pak. Nah itu tadi kita deploy logistik bisnis nantinya Pak. Seperti itu. Besar Pak, itu huge market. Makanya airline luar itu banyak yang mau datang ke Indonesia rata-rata memang mengincar target pasar umroh ini. Saking besarnya Pak. Jadi Pak Dendi optimis bahwa ke depan akan lebih baik. Yes. Pak, kalau melihat prognosa sekarang di mana baru setahun pun kita bisa mencapai banyak financial target ya Pak ya. Dan juga untuk operating target Pak. Saya pikir ini insya Allah kita akan bisa capai. Kuncinya cuma satu, disiplin di operating excellence Pak. Disiplin di financial management. Dan ketiga punya mimpi dan juga kekuatan untuk operasional di luar teritori Indonesia Pak. Harus itu 3 Pak, dan akan tercapai nanti. Baik, terima kasih sekali Pak Dendi Tegar Danianto, Ya, Pak. Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi atau Enjourney Aviation Services. Pak. Betul. Luar biasa, 1 tahun sudah berhasil dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Tantangan makin banyak, tapi peluang juga luar banyak, biasa. Betul. Sekali lagi sukses Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video